Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat semua. Pagi hari ini di hari Jumat tanggal 12 November 2021 kita akan membahas materi tentang patogenesis kekurangan energi protein. Kita mulai dulu dari definisi ya. Apa definisi dari kekurangan energi protein? Kekurangan energi protein bisa juga disebut sebagai malnutrisi energi protein, yang merupakan ketidakadekuatannya intake atau asupan dari protein maupun kalori yang dibutuhkan oleh tubuh. Di dalam kekurangan energi protein itu ada yang disebut sebagai kwashiorkor dan ada yang disebut sebagai marasmus. Jadi, kalau kwashiorkor itu merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh kekurangan protein. Sedangkan marasmus merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh kekurangan kalori dan protein. Jadi yang lebih kompleks yaitu marasmus. Jadi, kedua penyakit tersebut atau yang disebut kekurangan energi protein, jadi pastinya penyebabnya adalah kekurangan kalori atau kekurangan energi dan kekurangan protein. Sekarang kita bahas dulu tentang kwashiorkor ya. Jadi patofisiologi dari kwashiorkor itu sendiri merupakan kekurangan protein yang terdapat di dalam makanan. Jadi asupannya yang pastinya ya tidak sesuai dengan kebutuhan atau tidak sesuai dengan kecukupan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Di dalam makanan itu sendiri, protein dalam bentuk asam amino esensial di dalam serum diperlukan untuk sintesis dan metabolisme, terutama untuk pertumbuhan dan perbaikan sel. Jadi di sini makin berkurangnya asam amino di dalam serum akan menyebabkan berkurangnya produksi albumin di hati. Jadi gejalanya kulit akan tampak bersisik dan kering dan akan terlihat seperti depigmentasi. Jadi kulitnya itu tampak putih gitu yang tidak merata atau tidak beraturan. Kemudian anak juga akan mengalami gangguan pada mata akibat kekurangan vitamin A. Apabila anak ini mengalami kekurangan mineral seperti besi, kalsium, dan seng, itu juga terjadi pada kondisi kwashiorkor. Dan juga pada kondisi udema di mana terjadi hipoproteinemia, cairan akan berpindah dari intravaskuler kompartemen ke rongga interstisial. Sehingga apabila terjadinya udema secara masif, dapat terjadi juga asites khususnya di dalam rongga perut. Dan dapat juga terjadi gangguan gastrointestinal seperti adanya perlemakan pada hati dan atrofi pada sel acini pankreas. Sedangkan untuk marasmus sendiri ditandai dengan adanya atrofi jaringan, terutama pada lapisan subkutan, dan badan akan tampak kurus seperti orang tua.
Pada marasmus ini, metabolisme lemaknya kurang terganggu dibandingkan dengan kondisi pada kwashiorkor. Dan kekurangan vitamin biasanya minimal atau bahkan tidak ada. Dan pada marasmus ini tidak ditemukan edema akibat adanya hipoalbumin maupun retensi sodium atau natrium. Dan pada marasmus ini pemenuhan kebutuhan di dalam tubuh masih dapat dipenuhi dengan adanya cadangan protein sebagai sumber energi. Komplikasi yang dapat terjadi pada kondisi kwashiorkor dan marasmus yaitu antara lain pada kwashiorkor dapat terjadi diare, infeksi, anemia, gangguan tumbuh kembang, dan hipokalemia. Sedangkan pada marasmus, komplikasinya dapat terjadi infeksi, tuberkulosis, parasitosis, disentri, malnutrisi kronik, dan gangguan tumbuh kembang. Manifestasi klinis pada kwashiorkor itu ya muka menjadi sembab dan udem. Kemudian jaringan otot mengecil ya. Jaringan subkutannya menjadi tipis dan lembut. Kemudian warna rambutnya pirang atau seperti rambut jagung. Kemudian kulitnya kering dan bersisik. Dapat terjadi alopecia atau kebotakan, kemudian dapat terjadi anoreksia atau gangguan makan, gagal dalam tumbuh kembang, dan tampak anemia. Sedangkan pada manifestasi klinis marasmus itu yang terkesan adalah badan kurus kering, tampak seperti orang tua, kemudian kulit berkeriput, ubun-ubun cekung terutama pada bayi, kemudian jaringan subkutannya akan hilang, turgor kulit jelek, malaise jadi malas bergerak gitu ya, tidak ada tenaga, kemudian apatis kesannya jadi cuek, tidak respon terhadap sekitarnya, dan terkesan kelaparan. Pemeriksaan diagnostik yang dapat dilakukan pada kondisi ini yaitu dengan pemeriksaan fisik seperti tadi ya, gejala klinis kwashiorkor yang tampak udem atau adanya pembengkakan, sedangkan marasmus terkesan badannya kurus kering seperti orang tua. Dan dapat juga dilakukan pemeriksaan laboratorium antara lain albumin, kreatinin, dan nitrogen, serta pemeriksaan elektrolit, hemoglobin, hematokrit, dan transferin. Untuk penata laksanaan secara terapeutik dapat diberikan diet atau asupan tinggi kalori, protein, mineral, dan vitamin. Kemudian diberikan terapi cairan dan elektrolit. Juga apabila didapatkan kondisi diare, maka dapat diberikan cairan anti diare dan antibiotik. Sekarang kita bahas tentang busung lapar ya.